Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi teori belajar bahasa yang berjudul Linguistik, Terapan dan Metode Pengajaran Bahasa. Saya mewakili kelompok akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Bella Rezeki Aprilia, dengan NPM 2019-21500-249. Lalu ada Mega Cynthia dengan NPM 2019-21500-234. Lalu ada Lutfan Abdul Aziz dengan NPM 2019-21500-018. Materi prinsip-prinsip pengajaran yang akan dibacakan oleh Mega Cynthia. Prinsip-prinsip pengajaran. Setiap teori belajar mempunyai prinsip-prinsip belajar mengajar sendiri, yang mungkin sama ataupun berbeda dengan teori yang lain. Beberapa prinsip pengajaran yang secara relatif berlaku umum diantaranya adalah prinsip perkembangan, perbedaan individu, minat dan kebutuhan, aktivitas, serta motivasi. Lanjut. Lalu, seorang guru hendaknya mengerti dan bersabar apabila pada suatu saat seorang peserta didik belum memperlihatkan kemajuan atau kemajuannya lambat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz. Prinsip perbedaan individu. Peserta didik memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, seperti intelijensi, watak, latar belakang, keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pembelajaran dituntut memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Prinsip khusus yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, lanjut. Prinsip perkembangan. Peserta didik yang diajarkan di dalam kelas sedang berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Sehubungan dengan perkembangan, maka kemampuan anak pada setiap jenjang usia dan setiap sekolah berbeda-beda. Anak pada jenjang usia atau kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dari apa yang di bawahnya. Perkembangan berarti perubahan. Perubahan itu ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Baik, saya akan membacakan selanjutnya. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa, yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Yang kedua, ada bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, ada sejauh mungkin menggunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Yang keempat, ada setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak memiliki minat dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Bahan ajar dan cara penyampaian pendapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan tersebut. Pengajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak akan menarik perhatiannya, dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Baik, prinsip aktivitas peserta didik. Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar peserta didik belajar. Dalam pengajaran, peserta didiklah yang menjadi subjek. Dialah pelaku kegiatan belajar. Agar peserta didik berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka guru hendaknya merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas belajar. Next. Selanjutnya, prinsip motivasi.
prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator peserta didik dalam belajar. Motif memiliki peran yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa motif, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa upaya yang dilakukan guru untuk membangkitkan belajar para peserta didik. Pertama, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Kedua, memiliki bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Ketiga, memberikan sasaran antara sasaran akhir belajar ada lulus ujian atau naik kelas. Keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Lalu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, balik kembali kepada saya. Tujuan pengajaran B2 sesuai dengan pengertian pengajaran ialah memberikan kemudahan kepada belajar B2 sehingga mereka memiliki kemahiran dalam berkomunikasi dengan B2. Kemahiran yang dimaksud tentu saja tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang memadai untuk sampai pada tingkat kemahiran yang tinggi. Lalu Hadril berkaitan dengan upaya pengembangan kemahiran mulai dari tingkat pemula sampai tingkat lanjutan atas superior, mengemukakan beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengajaran B2. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz. Hipotesis 1. Pelajar harus diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan bahasa dalam konteks pemakaian yang ada dalam bahasa target itu. Nah, belajar orientasi terhadap pencapaian kemahiran akan memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar bahasa dalam konteks pemakaian bahasa, menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya untuk menghadapi situasi kehidupan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mega. Baik, beberapa konsekuensi berdasarkan hipotesis di atas. Pelajar harus didorong menyatakan maksudnya dengan B2 sedini mungkin, yaitu segera setelah mereka mendapat pelajaran keterampilan produktif. Lanjut. Silakan Mega dilanjut. Mega bisa dilanjut. Mega. Baik, saya akan mengambil alih. Dalam hal ini, metode-metode yang pada tingkat awal menekan memorisasi lebih sulit digunakan untuk mencapai kemahiran daripada metode yang mendorong pemakaian bahasa secara kreatif. Memorisasi hanya cocok untuk tingkat awal pemula. Untuk mencapai tingkat kemahiran yang agak lebih tinggi diperlukan latihan penggunaan bahasa secara kreatif. Baik, Saudari Mega. Oke, untuk beberapa konsekuensi yang lain seperti berikut. Perlu dicapai kesempatan untuk melakukan interaksi komunikatif yang aktif di antara pelajar. Di kelas yang berorientasi pada kemahiran, kelatihan bahasa kreatif yang dipertentangkan dengan latihan konvergen perlu digalakkan. Sedapat mungkin yang digunakan dalam pengajaran adalah bahasa yang autentik. Hipotesis 2. Pelajar harus diberikan kesempatan untuk berlatih menggunakan berbagai fungsi bahasa yang mungkin diperlukan untuk bergaul dengan orang lain dalam budaya target. Baik, Saudari Mega, bisa diambil alih. Silakan lanjut. Halo Mega. Mega. Halo Mega, bisa dilanjut? Oke, silakan Saudari Bella bisa lanjutkan. Baik. Halo, bisa. Saudari Mega, silakan lanjut. Dalam kelas
yang berpusat pada guru, pelajar sangat kurang mendapat kesempatan untuk menggunakan bahasa secara aktif seperti membuat pertanyaan, mengontakkan diri, meragakan komunikasi. Penggunaan bahasa adalah menggunakan bahasa sesuai. Halo? Halo? Iya? Iya? Sudah selesai membacanya? Silakan. Sudah? Silakan bisa di next ke slide selanjutnya. Baik, Saudari Mega bisa lanjut. Hipotesis 3, pengembangan ketetapan bahasa harus digalakan dalam pengajaran yang berorientasi pada kemahiran. Ada pakar di antara Krashen yang berpendapat bahwa pengajaran tata bahasa dan pembetulan kesalahan tidak banyak berpengaruh dan pemrograman bahasa kedua. Namun banyak pula yang percaya bahwa pengajaran dan umpan balik memberikan dampak yang positif terhadap pemerolehan B2. Baik, selanjutnya Aziz bisa dibaca. Haig dan Clayford dalam Hadley mengemukakan bahwa sejalan dengan hipotesis masukan dari Krashen, perlu dibentuk pula hipotesis keluaran. Pelajar akan lebih mudah memperoleh keterampilan produktif jika mereka didorong melakukan tugas-tugas yang lebih tinggi daripada kemampuan yang dimilikinya. Hipotesis 4. Pengajaran perlu bersifat responsif terhadap kebutuhan afektif maupun kognitif pelajar. Di samping itu, perlu diperhatikan perbedaan mereka dalam kepribadian, preferensi, serta gaya belajarnya. Hipotesis 5. Pemahaman budaya perlu diupayakan dengan berbagai cara, sehingga pelajar peka terhadap budaya lain serta siap untuk hidup lebih harmonis dalam masyarakat B2. Baik, saya akan melanjutkan. Beberapa metode pengajaran B2 berkaitan dengan pengajaran bahasa Edward Anthony tahun 1963 membedakan 3 pengertian, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Yang dimaksud dengan pendekatan yaitu prinsip-prinsip teoritis yang mendasari pengajaran. Metode adalah rancangan langkah-langkah dalam menyajikan dan mengajarkan bahasa, sedangkan teknik adalah strategi untuk melaksanakan rancangan metodologis. Adapun metode yang selama ini dikenal dengan pengajaran B2 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada metode tata bahasa terjemahan, yang kedua ada metode langsung, yang ketiga ada metode audiolingual, yang keempat ada pengajaran bahasa komunikatif, dan yang kelima ada respons fisik total. Adapun dari masing-masing metode memiliki ciri tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa belum? Apa enggak?